Hai para netizen wibu yang beradab, saya Fian. Pernah di suatu malam aku mengevaluasi diriku, memperhatikan parameter pertemanan dan relasi yang kupunya gitu. Apakah aku sudah menjadi masyarakat diakui negara sebagai warga negara yang tak membayar pajak? Apakah aku sudah menjadi orang yang baik dan dapat diandalkan di sekolahan maupun di kampus ataupun di lingkungan kerja misalnya gitu? Apakah tiga pertemananku ini cukup tinggi di circle pertemanan sampai di tahap dimana kalau suatu ada acara atau rencana gitu, misalnya mau liburan gitu, aku diajak juga. Mungkin kalian sempat berpikirin berapa banyak teman yang kalian punya dan kira-kira apa alasan mereka semua berteman denganmu? Apakah karena alasan yang barusan kusebutkan tadi? Atau jangan-jangan kalian cuma dimanfaatkan gitu karena suatu hal yang mereka inginkan darimu? Misalnya harta benda, skill, atau maksud tersembunyi lainnya lah. Maaf aja nih ya, ini kan cuma evaluasi bro ya. Tau lah, muhasabah diri kan? Atau karena punya hobi yang sama, misalnya suka anime atau hal-hal berbau Jepang, atau mungkin K-pop, ya dimana itu bagus sih bisa sharing banyak hal. Ya kira-kira begitulah. Nah, ngomongin soal teman hobi, atau bisa kita bilang ini teman wibu, dalam hal ini kita bakal ngomongin soal tipe-tipe wibu. Aku sudah berteman dengan banyak kawan-kawan yang juga wibu atau pecinta anime, dan aku sadar ada bermacam-macam tipe wibu yang kujumpai secara real life maupun di sosmed. Jadi di video ini aku bakal share 5 tipe pencinta anime. Bukan wibu ya, bukan wibu, tapi pencinta anime. Ntar aku jelaskan lah bedanya gimana. Yang biasa kita jumpai di internet maupun di secara real life gitu. 1. Penonton kasual. Penonton kasual ini biasa aku katakan dia suka anime yang terkenal dalam artian mainstream, dan semua orang yang bahkan bukan wibu sekalipun tahu ini tentang anime ini saking terkenalnya. Misalnya anime-anime mainstream kayak Shingeki no Kyojin, Boku no Hero Academia, Naruto, Boruto, Dragon Ball, dan One Punch Man. Dan mereka bukan kayak orang yang tiap minggu nonton dan menanti episode baru selama seminggu kayak nungguin jadwal berbuka puasa biar bisa nonton anime ecchi gitu. Enggak. Mereka bukan seagresif wibu-wibu kayak gitu. Bukan wibu sangian kayak gitu. Mereka bakal nonton kalau ada waktu luang, gak terkait sama jadwal. Biasa mereka nonton yang sudah selesai on air gitu. Tinggal nyari waktu luang aja, baru dia mulai nonton dan menikmati anime-anime tersebut. Tipe penonton kayak gini nggak bisa kalian cap sebagai wibu karena ya orang seperti ini kadang nggak tahu arti wibu itu sendiri. Walaupun mereka menonton anime mainstream tersebut. Maksudku, kalian ini para wibu toksik yang kalau ada apa-apa terkait anime langsung bilang, ada wibu ini, iya ada wibu. Kok wibu nontonnya gini doang, taunya cuma Naruto, wibu kok ya? Apa bedanya kalian sama orang yang sok ngomongin politik yang ngejab dan ngatain pendukung pasangan 1 dan 2 itu dengan sebutan cebong dan kampret? Apa? Sedangkal gitu. Apa bedanya kalian dengan cara berpikir kalian sedangkal itu kan? 2. Wibu normal. Wibu normal ya? Wibu normal ini maksudnya penonton anime yang nontonin beberapa judul anime di tiap seasonnya, yang menantikan kelanjutannya episodenya tiap minggu. Kadang juga lihat review anime di YouTube sebagai referensi anime apa aja yang pantas buat ditonton. Suka baca-baca berita seputar anime dan Jepang kayak Crunchyroll atau Kaori di pagi hari sambil makan roti atau bakwan dan nyuruput kopi atau teh di pagi hari kayak adegan klise anime kebanyakan itu. Beda sama tipe nomor 1 yang kadang nunggu udah tamat dulu baru nonton. Nah, tipe wibu seperti ini gak masalah nungguin kelanjutan episode 5 anime di tiap minggu karena ya disitulah salah satu kenikmatan dalam menonton anime tersebut. Perasaan excited sama nungguin episode selanjutnya itu sangat kayak gimana gitu, itu menyenangkan rasanya. Penonton anime tipe ini kalau ketemu di real life bakalan asik diajak diskusi seputar anime. Terbakar ada ngobrol-ngobrol seputar anime, rekomendasi anime apa aja yang bagus buat ditonton. Ngobrol gitu sama teman hobi itu menyenangkan. Coba aja lah. Jadi ayolah, coba bangkit dari komputer kalian yang kerjaannya cuma nonton anime dan jadi admin sheet posting sampah kayak gitu. Keluar kamar dulu kalian, baru coba datangi event-event kayak di Jepangan kayak Bunkasai, Enichishai, atau Anime Expo lainnya gitu. Nomor 3, wibu mimer. Wibu mimer ya, bukan wibu meme, bukan wibu anak meme, bukan orang cancer seperti itu. Wibu tipe ini adalah tipe yang kalau udah nonton suatu anime, misalnya 1 episode, apalagi yang sedang on air ini misalnya, bakal memproduksi setidaknya 1 meme untuk diproduksi di sosmed. Entah itu review singkat, screenshot, atau screennya minimal gitu, maupun spoiler yang tanpa konteks. Nah, mereka-mereka ini bisa kita jumpai di sosmed, yaitu orang yang suka bikin dan nge-share anime terkait anime yang sedang tayang di seasonnya. Kalau mau cari mereka di dunia maya itu kayaknya sulit ya. Minimal harus bicara dulu lah, bincang-bincang dulu di chat, terus janjian buat ketemuan suatu event atau acara Jepangan kalau mau hangout bareng, ngewibu bareng di event, sekali nambah wawasan up to date tentang kultur internet yang bernama memes ini. Dari penjelasan tadi ya, balik lagi ke nomor 2 tadi, teman sehobi, sama-sama suka anime, demen memes pula.
Kenikmatan berharga apa lagi bisa didapat dari menjalin sebuah pertemanan gitu. 4. Wibu Sultan. Kalau wibu tipe ini udah jelas ya, kalian bisa bayangkan gitu. Seorang wibu yang kalau nemu karakter yang bikin dia jatuh hati, misalnya waifu atau karakter shonen gitu, dia bakal beli figurnya agar dipajang di lemari kaca kamarnya, terus diliatin. Aku nggak tahu nih ya, kalau diliatin ini sebagai karya seni atau pengen berdelusi agar waifunya berubah jadi nyata, kita nggak pernah tahu. Atau ada wibu sultan yang dimana dia rela top up mahal-mahal sampai jutaan di game berbasis gacha kayak FGO atau Azur Lane biar bisa dapatin SSR waifu idamannya gitu. Kayak ya nggak masalah sih, itu uang dia, itu hak dia, ya itu hobi dia. Aku nggak mencampuri urusan itu. Kalau mau pamer ya itu hak dia ya. Putus pertemanan karena itu ya itu juga masalah dia. Kalau di aku sih nggak masalah ya kalau teman-temanku pada nge-share gituan dengan syarat harus giveaway, semacam kayak syukuran gitu. Kalau misalnya aku roll gacha terus dapat yang SSR gitu, yang paling langka. Kalau mau pamer ya disertai dengan giveaway atau syukuran. Misalnya traktir dia makan nasi goreng atau diisiin top up game misalnya. Ya itu tapi circle pertemananku ya. Aku nggak tahu kalau kalian punya tradisinya sama atau cuma ngesaltiin teman-teman lainnya. Padahal beresiko bisa memutus tali silaturahmi sesama wibu. Ya siapa tahu. Lagian ya, aku nggak akan jadi orang sok bijak atau orang sok polisi moral yang kalau lihat hal kayak gini salty bakal ngatain kayak mubazir atau bakal bilang kayak ngeluarin duit itu banyak-banyak apa untungnya, mending sumbangkan uangnya di orang yang membutuhkan. Sebentar mengingatkan bapak lalu sendiri mengingatkan kalau. Dan yang terakhir nomor 5, wibu cancer. Ciri-ciri dari wibu cancer ini dia suka annoying ke wibu lainnya dalam hal mengganggu kedamaian dan kesenangan orang-orang di sekitar. Misal bawa jokes internet ke dunia nyata kayak teriak waifumu lacur mas, padahal sebelahnya ada cosplayer gitu yang dikatain lacur waifunya, apa nggak sakit hati tuh cosplayernya. Atau yang sok-sokan cosplay jadi plastik di acara yang tujuannya buat nge-mocking K-popers gitu. Event wibu cosplay jadi plastik kayak ngejek kaum K-popers, ya rasis. Atau misalnya ngepranknya sampai mengganggu private space dan bikin resah orang-orang di acara terus ngebela diri kalau ini adalah prank itu yang sudah pasti mengganggu, katanya begitu. Atau ibu so asik yang nggak pakai intro, nggak pakai permisi, pada minta foto sama cosplayer sampai ditarik-tarik tangannya atau propertinya, sampai rusak propertinya. Ya orang kayak gini lah, wibu-wibu kayak gini yang bikin komunitas anime jadi jelek di mata masyarakat. Dan orang-orang yang ku tahu beneran fans sama anime dan di Jepangan pada kayak gak mau disamaratakan sama wibu yang seperti ini. Maksudku, biarpun aku mengklasifikasikan apa yang barusan ku sampaikan tipe-tipe wibu ini sampai 5 tipe, tapi kalau apa yang di masyarakat lihat dan bagian dari populasi wibu yang paling menonjol ya nomor 5 ini si wibu cancer. Jadi saranku nih ya, jadilah wibu atau anime fans yang bertipe 1, 2, 3, 4. Pilih antara itu dan juga bertemanlah dengan orang-orang sesama wibu yang punya ciri-ciri yang sama seperti 4 poin ini. Jangan kayak si nomor 5 ini. Kalau udah nemu grup atau circle yang pertemanan yang ciri-cirinya seperti nomor 5, jangan gabung. Atau kalau kalian punya teman wibu yang kalian kenal yang punya ciri-ciri seperti nomor 5, coba usahakan buat disadarkan gitu bahwa tindakan kalian itu sudah meresahkan. Coba buat sadar, jangan mengganggu kedamaian orang-orang untuk mencintai hobinya gitu. Dan ya, sekian dari saya Fian. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini agar mendapatkan tips trik bagaimana menjadi seorang wibu yang punya sifat toleransi tinggi, yang dimana masih bisa temenan sama anak K-popers. Jadi setidaknya wibu sama K-popers itu bisa sahabatan gitu walaupun beda hobi. Gak kayak politik, pertemanan putus gara-gara pilihan paslon. Share video ini ke teman-teman wibu kalian, grup anime di Facebook, Line, WhatsApp, ke siapapun juga yang seorang wibu. Karena dengan satu share, kalian bisa menyadarkan setidaknya satu orang wibu cancer dan menjadikannya wibu bermartabat. Dan jangan lupa follow Twitter dan Instagram saya karena saya suka bikin post terkait anime, entah itu memes atau skit. Ya, contohnya seperti ini. Saya Fian dan I will see you guys in next video. Atane. Dan berikut satu video memes dari Instagram saya. Jangan lupa follow ya. The stranger there among them had a big iron on his hip, big iron on his hip.